Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku e-watch, saat ini bersama kami di samping saya Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut ya. Ya. Oke. Terus juga eksponen alumni UI Bangkit. Kami coba membahas tentang kondisi dan situasi Republik kita yang dalam keadaan kondisi tidak dalam baik-baik saja. Saya sendiri Buyung Ishak dari alumni UI Bangkit, juga UI World Plus. Nah, ini Bang Rafiq, gimana cerita Republik ini? Republik memang lagi banyak persoalan. Sakit karena banyaknya persoalan yang tidak diselesaikan selama 10 tahun. Kemudian sekarang berlanjut, penyakitnya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Ibarat kanker, tinggal satu serangan lagi, COVID. Jadi ini kesalahan Prabowo apa kesalahan presiden sebelumnya? Ini kan sebuah akumulasi dari kesalahan presiden sebelumnya yang berjalan selama 10 tahun. Ya. Jokowi tepatnya. Jokowi diwariskan oleh SBY keadaan negara yang sebetulnya lebih baik. Diwariskan oleh SBY negara dengan pertumbuhan ekonomi 6,2%. Itu. Kemudian kurs dolar terhadap rupiah 9.500. Bagus itu. Sangat bagus. Kemudian berhasil menyelesaikan utang dengan IMF, beres di zaman SBY. Itu. Jadi kalau saja Jokowi bisa langsung menggunakan itu, langsung tancap gas, itu bisa menjadi dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun itu bisa menjadi pertumbuhan itu menjadi 7%, 8%, mungkin setelah 10 tahun bisa menjadi 8% dengan gampang. Tapi pasti pertanyaan Anda, mengapa bisa menjadi menurun langsung di zaman Jokowi? Ya pasti itu pertanyaan yang biasa keluar dari Bang Buyung ini. Di mobil pun udah keluar yang bikin berat itu. Jadi saya jawab aja. Kesalahan pertama yang dilakukan Jokowi itu tidak menggunakan warisan itu dengan baik, malah bikin sesuatu yang baru yang blunder. Apa itu yang blunder? Yang pertama, pada tanggal 15 November tahun 2014, ya, dia dilantik tanggal 20 Oktober 2014, pada tahun yang sama, enggak sampai 1 bulan, dia menaikkan harga BBM, ya, 2.000 per liter. Dan ini menyebabkan ya sektor real mati, perusahaan-perusahaan mati. Tapi bukan tidak punya tujuan. Menaikkan BBM 2.000 per liter ini tujuannya adalah mendapatkan dana cash 120 triliun dari selisih harga lama dengan harga baru. Tapi rakyat yang mendukung dia sebagai presiden rakyat ini langsung dihukum dengan kenaikan BBM itu. Ya, karena BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ketika BBM naik, ya, dengan tujuan mendapatkan 120 triliun dari selisih harga, 20 triliun direncanakan untuk dipakai sebagai kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Harapan, kartu Indonesia Menangis dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya itu yang mau dipakai. Yang 100 triliun akan menjadi dana segar yang bisa dipakai apa saja. Ini pemerintah pada saat ini ingin masalah payment ID. Nah itu pendapat Bung Rafiq gimana tuh Bung Rafiq? Nah ini saya lanjutkan dulu sedikit yang tadi itu ya. Lanjut. Dalam ilmu ekonomi yang 100 triliun itu sebetulnya sebuah ilusi.
money illusion katanya. Karena apa? Kalau kita jual mebel, misalnya kita satu perangkat kursi meja ya berharga 40 juta misalnya yang bagus ya. Kemudian kita naikkan harganya menjadi 60 juta, maka 20 juta selisihnya itu menjadi milik kita. Dan itu aman, boleh pakai kita. Tapi ketika urusan dengan BBM, ini lain. Ini yang 100 triliun yang diharapkan itu cuma sebuah ilusi. Karena dia akan menghancurkan bagian-bagian lain. Jadi yang pertama, ketika naik BBM itu 2.000 per liter, yang pertama kena adalah apa? Inflasi. Inflasi menjadi 7%. Ya, 7% ini artinya mengurangi 100 triliun itu dengan inflasi 7% menjadi tinggal 93 triliun dikurangi 7 ya. Tinggal 93 triliun. Kemudian pajak yang 1.400 triliun waktu itu ya, ketika ini BBM naik, itu ongkos transportasi naik, ongkos produksi naik, segala macam ini semuanya naik. Ya, distribusi naik karena ongkos-ongkos kan naik. Nah, akibatnya penerimaan pajak pada tahun pertama itu ya berkurang dari 1.400 triliun menjadi di bawah 1.000 tahun 2015. Jadi akibatnya luar biasa ini. Artinya 100 triliun yang kita dapat sudah berkurang 7 triliun oleh inflasi, berkurang lagi dari penerimaan pajak 400 triliun. Artinya sudah minus 307 triliun. Ya, itu dari 100 yang diharapkan. Makanya ini sebuah ilusi. Kemudian apa lagi? Itu karena inflasi 7% itu, anggaran belanja negara yang itu 2009 triliun 2014 ya, itu berkurang nilainya terhadap barang ya, ada 2009 triliun dan 1.000 triliunnya dipakai untuk belanja barang. Belanja barang ini ya, ketika ada inflasi 7%, jadi berkurang nilainya 70 triliun. Nah, akibatnya sudah berkurang 307 triliun ditambah lagi berkurang lagi 70 triliun. Jadi keinginan mendapatkan 100 triliun ini menyebabkan negara ini akhirnya kekurangan biaya pembangunan yang luar biasa, dan karena itu harus dipenuhi dengan utang dan utang lagi dan utang lagi. Menteri Keuangannya tetap yang sama, Sri Mulyani Indrawati. Kita bicara soal utang. Kalau utang itu betul-betul untuk pembangunan sih nggak ada masalah. Ternyata utang itu berkelanjutan sampai pemerintahan sekarang. Ya. Nah itu bagaimana anunya tuh? Ya, ini kenyataan yang berjalan ini kan sebetulnya orang kalau meminjam uang pada tahun pertama dia meminjam uang, maka dia harus sudah tahu berapa keuntungan yang bisa dia dapat dan dalam berapa tahun itu utangnya akan lunas. Ya, kalau betul mengelola utang. Tapi kalau tidak betul mengelola utang, maka utang itu harus dibayar lagi dengan utang. Dan ini kesalahan manajemen yang luar biasa, entah ini dengan sengaja atau tidak. Ini sebetulnya kalau di perusahaan swasta dipecat kalau merugikan perusahaan atau negaranya. Itu kebijaksanaan siapa ini? Presiden ataukah staf ahlinya? Apa bagaimana pembantu? Dan presiden jelas bertanggung jawab untuk semua itu. Tapi orang-orang yang mengerti tentang uang, tentang ekonomi ini adalah orang-orang yang ada di Equin, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Ini bertanggung jawab terhadap penjelasan-penjelasan yang sebetulnya harus akurat kepada presiden. Tapi kalau presiden mendapat janji-janji yang muluk-muluk, bisa terjerumus. Nah, inilah yang terjadi karena pada zaman SBY itu utang cuman 2.600-an triliun ya. Itu cuma segitu. Tapi pada masa Jokowi itu terus meningkat sampai terakhir ketika ditinggalkan oleh Jokowi, menurut laporan Sri Mulyani Indrawati,
sudah mencapai 10.260-an triliun. Jadi sudah meningkat hampir 5 kali lipat. Nah, artinya tidak terkelola dengan baik ini utang. Kita akhirnya utang lagi, dan ini menyebabkan runtuhnya nilai rupiah terhadap dolar. Sehingga sekarang menjadi 16.200, 16.300 seperti masa krisis di zaman Bisa krisis dulu. kita. Itu sekarang bisa mencapai krisis lagi. Padahal kita dalam keadaan aman-aman saja. Harusnya tidak menjadi seperti ini. Tapi pengelolaan ini karena kesalahan-kesalahan kebijakan, kesalahan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk itu, ya pemerintah dipaksa untuk menyediakan dolarnya ketika utang-utang itu jatuh tempo, baik utang pemerintah, utang BUMN maupun utang swasta. Pemerintah harus menyediakan dolarnya, sehingga pemerintah membeli dolar untuk membayar utang, dan rupiah akhirnya anjlok terus, makin lama makin jauh sampai 10.600, sampai 16.200 per Menurut Bang dolar. Rafiq, jalan keluarnya apa ini supaya tidak tidak utang melulu gitu, supaya kayak beginilah, jangan sampai negara ini ambruk gitu. Iya. Kalau untuk urusan ini jalan keluarnya yang pertama untuk urusan utang, ya kita sekarang membayar, kita punya anggaran pada zaman Prabowo ini 3.600 triliun sekian, ya. Anggaran untuk membayar utang itu sudah disediakan 1.350,2 triliun. Artinya sepertiga habis untuk membayar utang, ya, utang pokok dan bunga utang. Itu bunga utangnya itu 500 triliun lebih, kemudian utang pokoknya 800 sekian. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Pendidikan memerlukan dana yang besar dan harus 20%, dan ini diabaikan. Katanya uang pendidikan nggak sampai kan 20% ya, tapi kenyataannya yang diterima nggak demikian. Nggak demikian. Yang kita bisa lihat di APBN, di nota keuangan dari Menteri Keuangan itu kan cuma 97 triliun yang untuk Departemen Pendidikan. Jadi ini bermain-main dengan angka-angka, kemudian ngomongnya bagus di depan DPR, yang DPR-nya tidak mengerti keadaan ini atau tidak peduli. Ya, harusnya dia menuntut DPR itu, tapi sekarang DPR tidak menuntut. Dia tidak mewakili kita, tapi mewakili para bohir-bohir yang dulu membawanya ke tampuk DPR itu. Yang kemudian dia menjadi kolaborator dengan pemerintah yang seharusnya diawasi. Nah, ini kesalahan fungsi ini saya khawatir dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini DPR ini akan dicabut mandatnya oleh rakyat, di samping semua menteri sumbangan Jokowi itu akan dikejar-kejar oleh rakyat yang bikin bangkrut. Ada 17 menteri dan satu lagi ada wapres yang masuknya dengan cara inkonstitusional yang dituntut oleh para purnawirawan dan aktivis untuk diganti aja sama yang lain supaya lebih enak negara. Oke, saya pengen coba bicara nih. Kita pengalaman kita kira-kira 3 tahun yang lalu, kita pernah ketemu DPR. Mengimpeach pada saat itu Jokowi masih jadi presiden. Mengimpeach Jokowi. Kita menghadap sama Bambang Susatyo sebagai ketua DPR. Kita sampaikanlah, ini loh kesalahannya Jokowi. Itu sekitar 71 atau 72, ya, termasuk bohongnya, ya, tindak tanduknya yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, apa kata Bansud? Wah, saya nyerah katanya, nggak sanggup. Kalau Bapak bawa aja ke DPR, katanya abang-abang. Suruh bawa ke DPR. Nah, tapi ke DPR, dia juga ngomong, kalau saya bawa ini ke DPR, itu DPR katanya, kalau nyeleneh aja nih, bisa dipecat, dikriminalisasi, dan bisa dipenjara. Nggak ada yang akan mau katanya. Lebih baik kalau jalan keluarnya ketemu sama ketua-ketua partai, karena mereka yang ngatur semua. Jadi nggak bakalan lah anggota DPR itu mau melakukan yang seperti ini katanya. Wah, ngeri kali nih Republik. Kayaknya apa kerjanya DPR kalau begitu? Nah, kan gitu tuh. Itu pandangan yang luar biasa tajam ini oleh Bang Buyung, dan kebetulan sudah ngomong juga sama Bambang Susatyo. Ya. Dan
lain-lain anggota DPR juga. Dan inilah kondisi kita. Kondisi adalah DPR yang tersandera, tidak bisa mewakili kita, padahal dia mengaku sebagai wakil rakyat. Sehingga sekarang dipelesetkan menjadi dewan perampok rakyat dan lain sebagainya. Ini semua yang tidak enak ini nanti akan muncul dalam sebuah kerusuhan besar yang menurunkan mereka dan mungkin dikejar-kejar oleh rakyat. Sama seperti mengejar menteri-menteri yang bikin masalah di Indonesia. Racikan Berita 1.